Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fata, belajar kimia bersama Ahmad Fata. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Materi ini masuk dalam kompetensi dasar 3.8 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara bereaksi dan hasil reaksi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat yang pertama menjelaskan hukum kesetimbangan dan yang kedua dapat menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Langsung saja, yang pertama kita definisikan terlebih dahulu hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan menyebutkan dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang tersisa dan selanjutnya masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh hukum kesetimbangan ini, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Pada reaksi Na plus Nb dalam suatu reaksi bolak-balik menghasilkan Pc plus Id, harga Kc dirumuskan. Harga Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P kali konsentrasi D pangkat I dibagi konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat M, di mana A, B, C, D adalah konsentrasi zat dan yang dimasukkan ke dalam rumus KC adalah untuk zat yang berwujud gas serta larutan saja. Gas keterangannya adalah G, larutan keterangannya adalah Ag atau aqueous. Bisa kita lihat pada reaksi ini M, N, P, serta Q, mereka yang disebut sebagai koefisien reaksi. Pada persamaan KC, koefisien reaksi tersebut digunakan untuk memangkatkan konsentrasi dari zat-zat yang bersangkutan. Lanjut ke pembahasan hal-hal penting terkait KC. Yang pertama, jika suatu reaksi kesetimbangan dibalik, maka harga K aksennya adalah sama dengan 1/K awal. Kemudian yang kedua, jika suatu reaksi kesetimbangan dikali X, maka harga K aksennya adalah sama dengan K pangkat X. Sedangkan jika suatu reaksi kesetimbangan dibagi X, maka harga K aksennya adalah akar pangkat X dari K awal. Dan yang berikutnya, jika beberapa reaksi kesetimbangan digabungkan, maka harga-harga K-nya dikalikan. Mungkin nanti akan saya jelaskan mengenai hal-hal penting terkait KC ini dalam sebuah video pembahasan soal. Selanjutnya, pembahasan mengenai derajat disosiasi atau alfa dan hubungannya dengan KC. Derajat disosiasi atau alfa dapat bermakna seberapa banyak atau seberapa persen keteruraian suatu reaksi menghasilkan produk. Derajat disosiasi atau alfa sendiri dihitung dari jumlah mol yang terurai atau jumlah mol yang bereaksi dibagi dengan jumlah mol semula. Sehingga derajat disosiasi atau alfa ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa jumlah mol zat yang bereaksi dalam suatu reaksi. Caranya adalah jumlah mol yang terurai atau yang bereaksi adalah sama dengan alfa dikali jumlah mol semula. Demikian pembahasan teori mengenai hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Selanjutnya untuk contoh soal bisa diikuti pada video-video lainnya. Dari saya Ahmad Fata, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.